Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau staycation di villa yang ada di daerah Dago Bobors. Kalau kemarin biasanya kita nge-review Dago Village ya. Kalau ini lokasinya agak beda. Dia di daerah Dago Pakar ya, deket-deket sekitaran Dago situ lah ya. Dan di sana tuh ada villa yang ramah kantong banget. Harganya tuh mulai dari 2 jutaan aja, tapi punya kolam renang air anget tuh, mantep banget gak sih? Nanti Bocan cantumin price listnya segala macam di akhir video. Tapi ini Bocan mau infoin villanya tuh sangat worth it banget dan recommended. Kenapa? Karena pertama tadi harganya murah, fasilitasnya. Nanti Bobers kita bedah deh villanya, kita bedah villanya semua, kamar-kamarnya. Dan untuk perjalanan kemarin ini kenapa ya, lagi dibenerin kayaknya jalannya, kirain ada laka gitu, enggak. Nah, Bocan udah sampai ke Bandung ini Bobor siang-siang karena sengaja berangkatnya pagi biar nggak kesorean. Dan perjalanannya kemarin tuh cukup lancar karena Bocan berangkatnya pas hari biasa, bukan weekend. Kalau pas weekend, aduh ampun deh. Nah, kita udah sampai di daerah Dago nih Bobors. Tuh Bobors tinggal lurus, ya udah ada di peta digital sih ya lokasinya, jadi udah nggak perlu takut nyasar lagi. Tapi patokannya villanya itu ada di dalam komplek nih Resort Dago Pakar. Dan di sini kita lihat di samping kanan ini Bobors, ini ternyata lagi dibangun hotel, katanya sih ini Hotel Indigo. Bobors tahu kan, itu udah ada sebelumnya di Bali tuh Hotel Indigo. Nah, dia mau buka baru di Bandung sini. Wah, Bocan harus pantengin hotel itu karena Bocan selalu suka kalau misalnya ada hotel-hotel baru, penasaran pengen cobain. Dan sekarang kita udah sampai di kompleknya Dago Pakar nih Bobors. Ini aduh jalanannya nanjak-nanjak begini ya. Emang iya sih ya, daerah Dago kan emang daerah perbukitan. Jadi gini nih Bobors, padahal ini komplek perumahan tapi jalannya curam-curam, tanjakannya, turunannya tuh curam-curam. Nah, lokasi villanya ini gak terlalu jauh dari pintu masuknya tadi. Dan kita udah sampai nih, ini Delantana House namanya. Bobors bisa booking nanti di nomor WhatsApp yang Bocan cantumin. Nah, ini kalau dari luar itu villanya kelihatan unik ya Bobors, kelihatan agak berani gitu, apa namanya, dia pakai warna-warna yang colorful, kelihatan agak mentereng dibandingin villa-villa lainnya. Terus ini pemilihan warnanya tuh beneran cantik sampai ke dalamnya juga. Tuh Bobors bisa lihat, begitu masuk dari pintu kita langsung disambut sama satu sofa dan ada dining room. Nah, kalau untuk ruang keluarganya tuh ada di lantai atas. Kalau ini tuh cuma ya area ruang tamu lah ya, sama dapur nih Bobors. Tuh di sana kelihatan kolam renangnya. Terus ini kelihatan simple banget, nggak terlalu banyak perabotan, tapi Bocan suka sama nuansa desainnya tuh cantik banget ya Bobors. Ini si kakak katanya pada penasaran pengen nyisirin rambut kakak. Itu udah disisir tahu, cuma kadang di mobil kan tidur apa jadinya kayak gitu. Nah, pas turun mobil tuh kadang nggak sempet nyisirin lagi karena kan buru-buru, belum konten segala macam, jadi ya gitulah. Mungkin Bobors boleh bantuin nyisirin. Nah, ini kolam renangnya Bobors, kolam renangnya cakep banget ya. Ini dalam loh, kelihatannya tuh kelihatannya nggak terlalu dalam, tapi sebenarnya ini poolnya dalam. Kesana itu dalam, lebih dari 120 cm. Nah, di belakang sini ini tuh ada area buat barbecue. Cuma agak kurang masih kurang rapi ya Bobors. Kalau misalnya mau dibikin taman mungkin bisa dirapihin lagi baru bisa dipakai buat barbecue. Kalau menurut Bocan sih ya lebih enak tuh di rooftop karena dia ada area rooftopnya, barbecue-nya lebih seru di rooftop. Nah, ini kita masuk ke kamar powder room. Ini tuh ada powder room, dia di samping pintu masuk persis tadi. Bisa lah ya buat kalau misalnya abis berenang gitu, pengen kamar mandi tenang, ada powder room. Nah, ini area dapurnya. Kalau ini dapur kering nih,
Dapur kering dia nggak ada kompornya, cuma ada kayak oven gitu, terus ada microwave, ada magicom, terus ada dispenser. Nah ini pergelasannya, jadi untuk peralatan makan minumnya tuh lengkap. Kalau ini kayaknya nah ini perabotan yang buat tamu nih, karena lebih estetik piring-piring sama gelas-gelasnya. Kalau yang tadi kayaknya bukan ya. Tapi Bocan sih lebih suka piring yang sederhana, jadi kalau pecah gantinya murah. Oke, lanjut Bobers. Kalau ini dapur kotor. Nah di sini nih baru Bobers bisa masak mie instan atau ngangetin apa gitu kan. Nah sekarang kita lanjut ke kamar utama, kamar pertama. Ini kamar yang ada di lantai bawah. Tuh nuansanya cakep banget. Ranjangnya tuh dibikin ala-ala kelambu, pas ya buat honeymoon. Apalagi dia menghadapnya tuh ke pool juga. Dan ini udah ada extra bed. Tadi Bobers lihat tuh di samping ada extra bed. Ini dia jendelanya tuh di sana ngelengkung gitu, jadi ya dapat lah ya vibes ala-ala Ubudnya. Terus ini ada pintu kaca geser, bisa dibuka kalau misalnya mau langsung nyebur ke pool, nggak perlu keluar kamar, langsung dari pintu sini aja. Tuh nuansanya kayak ala-ala di Yunani gitu nggak sih Bobers? Dari ala-ala Mediterranean gitulah ya. Dari warnanya yang berani, terus juga ada lengkungannya. Nah kalau ini kamar mandi yang di kamar, jadi kamar yang di bawah ini dia udah punya private bathroom. Bocan lebih suka kamar mandi yang tembok, jadi pemisahnya itu tembok bukan kaca, karena kayak kalau kaca capek bersihinnya ya, capek ngelapinnya. Nah ini kamar mandinya juga estetik banget, walaupun dia nggak terlalu luas gitu ya, space antara shower sama wastafelnya tuh dibatasin sama tembok ini, tapi kelihatan estetik. Terus tadi ada amenitisnya juga, ada handuknya juga Bobers. Nah sekarang kita naik ke lantai atas. Ini tangganya juga instagramable banget gak sih? Bagus nih kalau misalnya buat latar foto-foto gitu. Kalau misalnya Bobers nanya villanya ramah difabel atau enggak, ramah difabel asal pilih yang di kamar bawah ya Bobers. Kalau kamar atas sih udah nggak ada lift villanya, jadi pakai tangga. Nah ini area ruang keluarganya, tuh nuansanya masih tetap ada. Ini backdropnya lucu loh, nggak pasaran. Biasanya backdrop kan cuma yang kayak dari keramik atau lemari kayak yang kayu-kayuan. Kalau ini backdropnya dibikin dari batu-batu gitu, dari batu alam. Jadi nuansanya itu kayak rumah-rumah ala Mediterania gitu. Nah ini tadi ada TV kan tuh gede banget, terus juga dilengkapin sama mic nih buat Bobers kalau mau karaoke. Ini TV-nya gede loh Bobers, enak buat nonton dari sofa tuh masih kelihatan buat yang matanya minus. Terus di samping ruang keluarga ini tuh ada area terbuka gitu. Di sini ada papan, ada meja tenis atau tenis meja, terus ada kayak sandek gitu. Bobers juga bisa berjemur di sana. Nah ini Bocan lagi santai sambil nyusuin dulu. Dan ini kulkas. Kayaknya kulkasnya tuh buat taruh di bawah udah gak muat ya, jadi dia taruh kulkasnya tuh di atas Bobers. Sebenarnya kulkas di atas tuh agak bingung juga mau dipakai buat apa gitu, karena air galonnya aja di bawah. Jadi mendingan air galonnya boleh juga tuh ditambahin ke atas, jadi orang mau minum gak perlu PR ke bawah. Nah kalau yang ini tuh kamar keduanya. Kamar keduanya nuansanya sama kayak yang kamar di bawah tadi, dan ini lebih luas. Jadi kita coba buka ordengnya ya. Tuh cakep, pemandangannya ke pepohonan. Terus di depannya juga area terbuka gitu. Dan di kamar kedua ini ada kamar mandi pribadi juga. Nah ini kamar mandinya di sebelah sini, agak memanjang lorongnya. Kalau wastafelnya di luar, di dalam ini cuma ada shower sama toiletnya aja Bobers. Tuh ini juga kamar mandinya nggak kalah estetik ya sama yang di bawah. Kamar mandinya juga bersih tuh Bobers. Ini lengkap sama water heaternya juga nggak ada masalah. Dan ini ada sabun shampoo, cuma sabun shampoo-nya kurang penuh. Mungkin kalau misalnya tamunya banyak, staffnya harus refill dengan banyak ya, karena kayaknya nggak cukup kalau misalnya tamunya banyak, sabun shampoo-nya dikit banget. Nah ini kamar ketiganya. Ini kalau ini sih kamar favorit Bocan. Ini nuansanya tuh terang banget
Dan sebenarnya semua kamarnya terang gitu, cuma Bocan tidurnya di kamar ini nih. Nah ini ada lemari. Kalau yang tadi itu ada fasilitas lemari, cuma lemarinya yang terbuka gitu kan. Kalau ini lemarinya tertutup, terus juga ada AC sama extra bed. Jadi masing-masing kamar itu ada fasilitas AC dan extra bednya juga. Itu extra bednya udah termasuk sama harga kamar Bobors. Jadi seru banget ya. Nah ini pemandangan dari kamar ketiga. Kalau ini menghadap ke villa-villa tetangga. Kalau yang belakang kan menghadap ke pepohonan. Kalau ini menghadap ke villa tetangga nih Bobors tuh. Dan sekarang kita mau keliling lagi. Ini area kamar mandi. Kamar mandi luar. Jadi misalnya yang kamar ketiga tadi kan tuh nggak ada kamar mandinya. Nah kamar mandinya tuh di luar. Cuma itu doang yang nggak punya private bathroom, yang lainnya ada private bathroom. Terus ini karena kamar mandinya di luar, kamar mandinya tuh lebih luas daripada 2 kamar mandi yang lainnya. Sama fasilitasnya masih ada water heater sama amenities. Dan kita naik ke lantai 3. Kalau lantai 3 ini area rooftop. Tuh Bobors tinggi banget ya. Ini void nih, bukan ceiling lagi, itu tinggi banget. Nah ini pintu, ada pintu buat masuk ke area rooftopnya. Nah di sini nih kayaknya lebih enak di sini, dikasih kursi, terus juga bisa buat barbecue. Nah ini udah ada kursinya sih Bobors. Tuh kalau menurut Bocan barbecue-nya lebih asik di sini ya. Kalau yang kecuali kalau yang di bawah tamannya tuh udah dirapiin. Kalau tamannya udah dirapiin oke lah. Tapi areanya lebih gede di sini juga sih, ya kan. Nah ini area rooftopnya. Kita bisa santai-santai di sini. Bobors lihat. Ini fasad rumahnya dari luar, fasad villanya tuh terang benderang banget ya. Ini desainnya paling unik Bobors. Dari luar tuh udah kelihatan beda sendiri gitu. Dan enaknya di resort Dago Pakar ini kita nggak cuma bisa pesen ojol gitu, tapi juga kita bisa pesen jajanan. Karena ini kompleknya tuh masih dibolehin pedagang masuk Bobors. Kalau yang di komplek Bocan tuh pedagang kayak gini udah nggak boleh masuk, jadi nggak bisa jajan bakso, nggak bisa jajan macam-macam. Nah kalau di sini ada abang-abang jajanan, kita bisa bang beli bang gitu kan, enak sih. Nah ini kita beli kue putu, lagi ngemil karena tadi sebenarnya nungguin ojol buat makan siang belum datang, terus ada abang kue putu lewat, jadi kita pesen kue putu dulu ya. Nah kalau ini makan siang Bocan. Pesen apa? Bobors udah tahu pasti. Ini pesen Bu Imas lagi. Aduh, udah deh kayak nggak mau nyari tempat lain gitu. Takutnya nggak enak. Jadi kita pesen yang pasti enak aja. Kita pesennya selalu Bu Imas kalau lagi ke Bandung. Nah ini padahal lumayan loh, dari Dago ke si warungnya Bu Imas tuh lumayan ongkirnya. Tapi nggak apa-apa, worth it. Enak makannya. Terus ini menu favorit, jukut goreng sama sate ati ampela. Ini sambelnya yang manis banget nih, sambelnya mantap. Pedesnya kalau Bobors tuh yang penggemar pedas, kayaknya pedesnya nggak ganggu. Tapi kalau yang nggak terlalu suka pedes banget itu rasanya. Dan ini suasana sore hari menjelang malam. Tuh, sekarang kita mau berenang. Nggak masalah berenang sore ataupun malam karena kolamnya air anget, ya kan, enak banget tuh Bobors. Dan ini kan kolam renangnya semi indoor gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut kepanasan. Maksudnya nggak perlu takut hitam gitu kalau pas berenang siang-siang. Dan berenang malam juga nggak perlu takut karena airnya anget. Enak banget nih berenang di sini, quality time. Kalau Bobors nginep juga nggak perlu terbatas sama jam gitu. Wah udah malam, udah nggak bisa berenang, tenang. Di sini bebas berenangnya. Dan abis berenang kita lihat suasana kamarnya ya Bobors. Ini pencahayaan di dalam kamarnya. Pencahayaannya bagus sekali, terang benderang. Di area luarnya juga tuh bagus tuh Bobors. Ini tuh pintunya kaca semua, pintu villanya. Nah ini kamar atasnya, area ruang tamu, area ruang keluarga. Bocan lagi nonton Behind Her Eyes, itu juga recommended loh. Jadi nyempilin rekomendasi film. Nah sekarang kita lihat internetnya ini 20 Mbps plus termasuk kenceng. Cuma ini lagi naik turun aja speednya. Tapi pas Bocan nonton kemarin tuh nonton Netflix pun nggak ada masalah buffering.
Nah untuk suhunya, ini suhunya 20 derajat, jadi cukup dingin ya. Tapi kalau misalnya Bobors tuh masih perlu AC, tenang, di tiap kamar semua ada AC-nya, jadi tidurnya nyaman. Dan selamat pagi, ini suasana pagi harinya. Kamar favorit Bocan nih ada yang di sini sama yang di sana. Kalau yang di sini jendelanya bagus, semuanya bagus sih jendelanya Bobors. Kamarnya emang bagus-bagus. Nah ini suasana pagi harinya, langitnya biru sekali Bobors. Ini pagi-pagi kita bisa jemur di sini, bisa dapet vitamin D gitu kan. Tuh, ini Intercontinental, kelihatan jelas hotelnya dari sini karena masih satu komplek ya. Nah ini anak Bocan lagi berjemur juga babynya, lumayan kan dapat vitamin D gratis. Dan sekarang kita mau sarapan. Ini Bocan pesen floating breakfast kena 150.000. Itu udah buat pateks ya Bobors. Cuma yang dipajang di floatingnya ini cuma 2 karena tempatnya nggak muat. Jadi yang 2 di floating, yang di floatis, yang 1 di meja. Nah ini sarapannya, ada jus, terus ada nasi goreng, ada buah-buahan. Ini buah-buahannya juga seger banget. Ada roti. Nah gitu dong kak, yang akur sama adiknya. Terus ini ada jus. Ini jusnya juga fresh, bukan chill, jusnya fresh, keren loh. Berasa hotel bintang 5 kalau dapat sarapan fresh jus ini. Nah buat Bobors yang udah penasaran harga villanya berapa, tadi Bocan udah kasih itu ya, udah kasih clue harganya berapa. Tapi ini harganya mulai dari 2 jutaan Bobors, dan kapasitasnya bisa sampai 10-15 orang. Nah buat pemesanan Bobors bisa hubungin nomor WhatsApp ini. Ini villanya recommended dan udah Bocan approve. Dan sekian review Delan Tanah House dari Bocan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi inspirasi buat Bobors yang mau liburan ke Bandung.